Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Dan semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat baginda Rasul di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aja deh headsetnya pakai. Sebelumnya, Headset mana sih? saya ingin berpantun terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali seminar kali ini biar lebih semangat. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah datang, yang telah masuk ya dalam acara seminar kali ini. Ya, baiklah kepada para hadirin yang berbahagia, sebelum acara seminar hari ini dibuka, perkenankanlah saya, Izati Izul Hawa, selaku pembawa acara pada seminar hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian diikuti oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan dari perwakilan dari teman berdaya.id, dan diikuti pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang nanti akan dipimpin oleh moderator, kemudian ada foto bersama, pengumuman door prize serta penutupan. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada para peserta untuk sikap siap. Kok yang kiri doang ya yang bunyi ya? Yang kanan? Oh, suka buat mainan itu ya, jadi rusak ya? Tanah air. Terima kasih. Sebelumnya untuk tata tertib tadi mohon maaf terlupa untuk disinggung di awal ya. Jadi selama nanti seminar hari ini berlangsung, jadi dimohon kepada para peserta untuk mematikan suara guna lebih efektif dalam acara seminar, kecuali nanti ketika pemaparan materi dan di sesi diskusi dan tanya jawab nanti akan diperbolehkan untuk diskusi dua arah, dan jadi bisa untuk mengaktifkan kembali
suara dari para masing-masing peserta. Terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari teman berdaya.id kepada Mbak Homsatun Umami Sarjana Gizi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Izzat Izul Hawa atas waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi segenap peserta yang berbahagia, yang terhormat Mbak Gizi Sari Bestari, Master Science, yang kami hormati segenap panitia acara Zoominar pada pagi hari ini, dan seluruh sahabat gizi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahannya pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mencari ilmu begitu ya, untuk menimba ilmu kepada pakarnya langsung begitu, kepada Mbak Gizi Sari Bestari, karena beliau itu adalah konsultan project UNICEF yang fokus pada makanan kemasan juga. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita semua akan belajar kepada beliau gitu ya, dengan tema kupas tuntas label gizi pada makanan kemasan anak gitu. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan sahabat gizi semua ya untuk waktunya begitu, bisa mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Ini adalah acara kami yang kedua. Sebelumnya kami pernah mengadakan acara tanggal 5 September dan ini adalah acara kedua kami. Kedua, sedikit perkenalan bahwa acara ini diselenggarakan oleh program Teman Gizimu ID. Nah, Teman Gizimu ini bahwa komunitas teman berdaya. Jadi teman berdaya itu memiliki 3 program. Yang pertama program Teman Gizimu ID seperti yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Yang kedua programnya adalah Teman Belajarmu ID, dan yang ketiga adalah Teman Dietmu ID begitu. Mungkin untuk sahabat gizi semua yang ingin konsultasi gizi bisa menghubungi panitia untuk nanti akan difasilitasi bisa konsultasi gizi dengan ahli gizi gitu. Besar harapan kami agar program-program yang telah kami selenggarakan, acara-acara yang telah kami susun memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat, agar tidak termakan oleh hoax ya, karena kadang broadcast kayak gitu yang dikirim melalui WA kayak gitu, ini benar apa hoax kayak gitu. Makanya oleh karena itu kami mengadakan acara seperti ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar ketika mengaplikasikan sebuah ilmu itu sesuai dengan yang seharusnya begitu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara Zoominar pada pagi hari ini. Kritik, saran dan yang membangun dari sahabat gizi semua kami harapkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Homsatun Umami atas sambutannya. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti yang kita nantikan dalam Zoominar pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sangat hebat yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Homsatun Umami. Nantinya akan dibawakan oleh Mbak Gizi Sari Bestari. Kemudian sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu kepada moderator yang nantinya akan memimpin pemaparan materi nanti. Jadi untuk moderatornya sendiri adalah Mbak Afidah Nurhauliah. Baik, secara singkatnya CV-nya akan terlihat ya ke dalam tampilan layar masing-masing peserta. Jadi beliau ini, Mbak Afidah ini, saat ini bekerja di Klinik Sentra Medika di Kebumen. Dan atau mungkin langsung saja kepada
Mbak Afidah Nurhauliah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sepertinya ada kendala. Mohon ditunggu sebentar kepada para peserta. Atau mungkin sembari menunggu, jika pada para peserta sudah ada pertanyaan terkait label gizi pada snack kemasan anak, bisa ditulis terlebih dahulu atau dikirimkan melalui chat. Ya, jadi nanti ketika sudah waktunya diskusi dan tanya jawab, nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Baik, ini Mbak Afidahnya sudah siap? Kepada Mbak Afidah Nurhauliah, monggo dipersilahkan. Udah, Bu. Gak pusing ya, udah biasa ya. Iya. Baik, nggak usah di sini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari teman giziku ya. Perkenalkan, nama saya Afidah Nurhauliah atau biasa dipanggil Iit, yang akan menjadi moderator pada kesempatan seminar pada pagi hari ini. Seperti itu ya, mohon maaf. Ini background-nya tidak bisa diganti, jadi ya seperti inilah, kita biasa aja, alami aja ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya nanti ada Mbak Gizi, mungkin bisa di-share CV beliau sebagai pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Ya, beliau ini adalah Gizi Sari Bestari, gelarnya MSc, S1 dulu di Universitas Diponegoro, S1 Ilmu Gizi di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan S2-nya di Belanda di Wageningen University dengan jurusan Master of Nutrition and Health, MNH, dengan spesialisasi nutrition dan epidemiologi. Kemudian pekerjaan saat ini sebagai konsultan di Nutrition Risk Consultant untuk Commit Project di UNICEF, khususnya untuk South Asia dan Pacific Region atau UNICEF SEARO gitu. Beliau ini memang concern sekali khususnya di bagian gizi anak seperti itu, snack kemasan dan jajanan anak yang banyak sekali beredar saat ini. Beliau sangat concern karena berkaitan langsung dengan generasi penerus seperti itu, dan mungkin tidak banyak yang menyoroti atau tidak banyak yang menyoroti tentang masalah ini di sekitar kita seperti itu. Nah, sambil menunggu Mbak Gizi untuk join di sini. Hai, aku udah join. Hadir. Hai. Oh ya, Mbak Gizi, selamat pagi. Halo, pagi. Mungkin Selamat teman-teman pagi, Mbak Gizi. bisa. Mbak Gizi. Mbak Gizi ya, Mbak Gizi nih. Hai, Umami, maaf background-nya belum aku pakai. Belum sempat. Oke, enggak apa-apa. Santai aja. Oke, silakan dilanjut, Mbak Iit. Oh. Sepertinya koneksi Iit nggak stabil. Oke, mungkin bisa di take over oleh MC, monggo. Baik, karena pembicara juga sudah siap ya, Mbak Gizi. Alhamdulillah sudah hadir. Insya Allah. Tadi juga sudah dibacakan sedikit terkait dengan CV-nya, dari background pendidikannya juga sudah dipaparkan oleh moderator, oleh Mbak Afidah. Kepada Mbak Gizi Sari Bestari, monggo waktu dipersilahkan untuk
pemaparan materi 1 jam ya Mbak Gizi. Oke, siap. Iya, Oke. makasih. Kalau nggak cukup juga nanti masih bisa dipanjangin, dilama-lamain. Sumbernya kalau ada waktu sih nggak masalah. Mumpungnya ada waktu ya. Iya, Mumpungnya ada Mbak Gizi waktu. bisa. Aduh. Oke, monggo langsung Oke. aja Mbak Gizi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebelumnya karena di weekend ini sudah menyempatkan waktu untuk belajar lagi, nge-refresh untuk nggak berhenti berusaha menjadi ibu yang baik. Well, saya sendiri sebenarnya belum menjadi ibu, tapi mungkin jadi ibu untuk keponakan-keponakan saya, untuk anak-anak di seluruh Indonesia bisa juga. Oke, saya lanjut. Saya izin sharing screen ya. Oh iya. Oke, sebentar. Sebelumnya saya mau kasih lihat ini dulu ke teman-teman semuanya. Kenapa harus Oh, kok jadi ini? Salah. Bukan ini yang aku pengen liatin. Bentar. Ini dia. Makanan bergizi dan Enggak, ini kan suaranya nggak ini ya? enggak asing dengan lagu ini kan ya, teman-teman semua. Dia. Nyanyi bareng aja, Mbak. Kalau siap sedia. Iya. Oke, dari lagu itu sebenarnya ada banyak sekali pesan yang pengen disampaikan sama yang nge-create lagu tersebut. Yang pertama adalah kalau misalkan kan dia di pertama dia bilang aku anak sehat, tubuhku kuat. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pengen anaknya sehat dan tubuhnya kuat, itu ada beberapa komponen yang harus dilakukan. Yang pertama, ibu harus rajin dan cermat. Jadi bagian atas ini merupakan bagian penting karena jumlah pasti kandungan zat gizinya harus dicantumkan dengan angka pasti. Jadi kalau di bagian bawah tadi kita hanya melihat persen AKG aja, tapi di bagian atas itu harus ada angka pastinya berapa. Tentang informasi nilai gizi pada label pangan, kandungan lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, lemak trans dapat ditulis 0 jika kandungannya kurang dari 0,5 gram per takaran saji. Seperti ini, lemak transnya 0. Terus habis itu, pertanyaannya, jika di bagian atas label ditulis lemak trans sama dengan 0, apakah produk ini tidak mengandung lemak trans sama sekali? Ada yang bisa jawab? Terus ditambah lagi, di bagian bawah, tidak merupakan sumber asam lemak trans yang berarti. Saya pantau kolom chat. Iya, Mbak Hanum, betul banget. Bisa jadi, iya, belum tentu karena tadi kurang dari 0,5 bisa ditulis 0. Iya, itu betul banget. Jadi perlu dicermati banget kalau misalkan di sini ada tulisan, sebentar.
di slide sebelumnya ini ada tulisan lemak trans sama dengan 0, itu jika kandungan produknya dia memiliki lemak trans kurang dari 0,5, misalkan 0,45, dia bisa mencantumkan bahwa produknya tidak mengandung lemak trans sama dengan 0. Bayangkan kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak mengkonsumsi produk ini sehari 2 kali. Akan jadi berbeda kan? Karena kandungan lemak trans pada produk ini akhirnya menjadi 2 kali lipat dari pertakaran sajinya ini. Jadi bisa jadi lemak transnya berarti setelah dikonsumsi dua kali gitu. Semoga paham maksud saya ya. Jadi itulah pentingnya kita memahami sebuah label. Jadi kalau misalkan lemak transnya 0, itu jangan berarti bilang bahwa oh produk ini aman nih, saya kasih sehari 3 kali pun nggak masalah karena nggak ada lemak transnya sama sekali. Belum tentu. 0 itu bisa dituliskan ketika dia kurang dari 0,5. Gitu. Nah, terus di bagian bawah juga disebutkan tidak merupakan sumber asam lemak trans yang berarti. Ini artinya bahwa produk ini tetap mengandung lemak trans, cuman dalam jumlah yang tidak berarti gitu. Berapanya kita nggak pernah tahu pastinya, tapi kalau misalkan kandungan lemak transnya katakanlah 0,45, berarti produk ini udah bisanya sehari cuma dikonsumsi sekali aja. Soalnya kalau sehari 2 kali berarti anak saya akan mengkonsumsi katakanlah 1 miligram lemak trans, padahal lemak trans itu untuk anak di umur di bawah 2 tahun itu nggak boleh ada sama sekali gitu. Lanjut ke bagian bawah tabel. Di bagian bawah dia memuat informasi tentang zat gizi mikro yang biasanya dicantumkan dalam bentuk persen AKG kalau Indonesia punya, terus persen DV atau persen RDA, tergantung asal negara dari produk tersebut. Nah, kalau melihat label ini, komentar bapak-bapak dan ibu-ibu apa? Apa yang terlintas ketika melihat label ini? Saya pantau kolom chat. Apa yang terlintas ketika melihat label ini? Dia bilang allergy concern, no cow's milk, no nuts or eggs, no gluten free, no preservatives, no MSG. Apa yang terlintas pertama kali ketika melihat label kayak gini? Aman bagi konsumen yang memiliki concern tersebut. Betul, aman bagi konsumen yang memiliki concern tersebut. Atau kita bisa lihat, oh, this product is healthy, atau produk ini sehat ya, karena nggak mengandung ini semua. Nggak ada MSG-nya, nggak ada preservatives, gluten-free, no nuts or eggs, no cow's milk. Tapi ketika kita lihat di bagian belakang label tersebut, apa yang terjadi? Ada komentar? Nope, bukan pengawet. Kalorinya rendah. Iya, betul. Poor essential, rendah gizi, betul. Artinya dari Mbak Asri Aci bener banget. Jadi dia benar sih labelnya, dia ngomong di bagian depan kalau misalkan dia nggak ada cow's milk-nya, nggak ada nuts, nggak ada eggs, gluten free, no preservatives, no MSG. Tapi ketika dilihat di bagian belakang, ya memang produk ini akhirnya tidak mengandung apa-apa, isinya angin doang. Bahkan dia cuma punya karbohidrat 3 gram dan kandungan natriumnya 15 mg, that's it. Artinya snack ini memang dia memiliki klaim segitu banyak dengan harapan klaim ini ngasih tahu ke konsumen bahwa produknya sehat, tapi ternyata ketika dilihat nutrition fact-nya dia isinya angin.
gitu. Dan ini produk ini ya, apa namanya, produk ini produk impor, harganya mahal. Bayangkan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak beli produk impor, katakanlah satu kemasannya, satu kemasan ini itu harganya 40.000, sedangkan anak-anak dikit kalau jam makannya mah. Sedangkan anak-anak sedangkan anak-anak bapak dan ibu itu mengkonsumsi snack yang isinya angin doang, sayang banget nggak sih? Mendingan dikasih snack sendiri aja, diirisin buah, dikasih apa namanya, kalau misalkan kita bikin snack, kita bikin rolade, kita bikin apa yang udah kelihatan di situ ada makanan yang bisa ngasih sumbangan zat gizi penting buat anak-anak kita gitu. Daripada beli 40.000 tapi isinya angin, iya kan? Nah, yang perlu dicermati lagi adalah kandungan gula. Karena menurut rekomendasi dari American Heart Association, kenapa saya memilih rekomendasinya dari American Heart Association, enggak pakai rekomendasi yang ada di Indonesia aja. Alasannya yang pertama, Indonesia belum memiliki rekomendasi yang benar-benar bisa kita jadikan patokan. Jadi itu gimana ya, rekomendasi di Indonesia itu antara apa yang dikeluarkan sama Kemenkes dan apa yang dikeluarkan sama BPOM dan apa yang dikeluarkan sama IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu semuanya berbeda. Tidak ada nilai pasti yang bisa dijadikan patokan dan masih apa ya, kalau orang Jawa bilangnya masih mencle-mencle gitu. Jadi makanya saya pakai rekomendasi yang dari American Heart Association aja, karena dia sudah melalui beberapa fase clinical trial dan juga beberapa fase review dan meta-analisis. Mereka merekomendasikan anak usia 2 tahun sampai 18 tahun itu tidak boleh konsumsi added sugar-nya atau konsumsi gula tambahannya tidak boleh lebih dari 25 gram per hari. Maksudnya added sugar adalah gula yang ditambahkan pada makanan. Jadi bukan misalkan kita makan jeruk atau kita makan mangga. Jeruk dan mangga dia punya naturally contained sugar atau gula yang memang dia sudah secara alami punya di makanan tersebut. Jadi tidak termasuk itu ya. Jadi kayak gula yang ditambahkan, misalkan ibu-ibu bikin teh manis terus habis itu nambahin gula, lah itu tuh tidak boleh lebih dari 25 gram per hari. Termasuk yang ada di snack atau jajanan yang ada snack atau makanan ringan yang ada di pasaran itu nggak boleh lebih dari 25 gram per hari. Lalu untuk minuman manis, karena salah satu yang menyumbang energi yang kalori, salah satu yang menyumbang kalori yang paling besar pada anak-anak juga berasal dari minuman manis. Dan American Heart Association memberikan tips tidak boleh no more than 1 sugary drink a week. Jadi nggak boleh lebih dari 1 minuman manis dalam 1 minggu. Bayangkan kalau anak-anak kita minum air atau minum susu yang tidak punya added sugar sama sekali, kan ada tuh susu UHT tapi dia kandungan gulanya 0, itu ada dan tidak harus mahal. Itu susu UHT ada, tidak mahal, dan ibu-ibu bisa cari di supermarket atau minimarket, ada banyak pokoknya. Intinya dia kandungan gulanya 0, tidak mahal, widely available, itu ada. Terus habis itu sweet tea. Bayangkan kalau anak-anak kita minum teh yang berpemanis, itu dia udah jatah gulanya 1 hari udah habis tuh, karena dia ada 6 teaspoon gitu. Dan kalau misalkan dikonsumsi setiap hari kayak gitu, ya bayangin kenapa nggak heran kalau populasi anak-anak obes semakin meningkat.
Dan minuman manis ini termasuk susu-susu berperisai ya. Jadi kayak misalkan susu UHT, tapi dia punya rasa stroberi, rasa coklat, itu biasanya kandungan gulanya lebih besar daripada yang dia plain. Atau yang dia plain. Even yang plain dengan yang vanilla aja itu kandungan gulanya berbeda secara signifikan. Jadi perlu diperhatikan sekali. Nah, yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan saat membaca label, yaitu claim. Tahu nggak ini apa? Oh ya, udah ada ya. Sesame oil. Atau minyak, ya Allah, minyak wijen. Minyak wijen. Nah, produk ini dijual dengan harga Rp180.000. Dia 75 mili, dia 75 mili aja Rp180.000 dan dikasih label BB Sesame Oil. Artinya dia minyak wijen yang dikhususkan untuk bayi. Ini benar-benar misleading atau benar-benar suatu praktek yang sangat menyimpang dalam sebuah klaim suatu produk, karena pada dasarnya tidak ada yang membedakan antara minyak wijen yang khusus bayi dengan minyak wijen yang tidak khusus bayi, sama aja. Tapi dengan menempelkan label BB atau menempelkan label ini khusus bayi, dia bisa ngasih harga segitu tinggi. Bayangkan kalau misalkan kita beli minyak wijennya Likumki, paling 35.000 ya. 35.000 itu udah dapat berapa mili, sedangkan ini 75 mili harganya 180.000. Bayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh seorang produsen hanya karena menempelkan label bahwa minyak ini khusus untuk anak, padahal sebenarnya sama saja. Disitulah pentingnya kita harus paham bahwa klaim kayak gini itu sebenarnya nggak ada gunanya, tapi mereka kasih klaim kayak gini. Buat apa kita membayar jauh lebih mahal, sedangkan yang kita dapatkan sama aja, gitu. Terus habis itu, di sini juga suitable for vegetarians. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyarankan anak-anak untuk jadi vegetarian? Gitu. Anak itu butuh protein, anak-anak itu butuh lemak, anak-anak butuh vitamin 12, vitamin B12. Protein, lemak, dan vitamin B12 itu vitamin B12 hanya ada pada hewan aja ya, tidak ada pada tumbuhan. Jadi kalau anak-anak tidak mengkonsumsi produk hewani, sudah otomatis dia akan kekurangan vitamin B12 di dalam tubuhnya. Vitamin B12 itu manfaatnya banyak banget, dia prekursor enzim dan koenzim penting dalam metabolisme tubuh kita. Terus protein dan lemak, memang sih ada lemak hewani, ada protein hewani. Tapi ibu-ibu tahu nggak sih apa yang namanya bioavailabilitas? Bioavailabilitas itu adalah kemampuan suatu bahan makanan untuk diserap oleh tubuh. Dan kemampuan suatu nutrien dari suatu bahan makanan itu diserap oleh tubuh. Jadi kalau misalkan sumber protein nabati dan sumber lemak nabati itu kebanyakan memiliki bioavailabilitas yang rendah, artinya dia tidak bisa segera dicerna oleh tubuh. Jadi misalkan kandungan proteinnya dia katakanlah 4 gram, katakanlah di tempe lah, katakanlah tempe punya kandungan protein 4 gram, sedangkan kita samakan dengan daging ayam yang punya protein 4 gram, 4 gramnya ayam dan 4 gramnya tempe itu dicernanya di dalam tubuh nggak sama. Yang 4 gramnya ayam itu bisa, kalau protein itu dia akan dicerna sekitar 95% kalau saya nggak salah ingat ya. Lemak itu 97 dan protein itu 95%. Jadi dia tetap ada residu nitrogen dan lain-lain. Jadi dia 94%-nya itu dia akan diserap oleh tubuh. Sedangkan tempe
yang punya protein 4 gram itu nggak akan 94% diserap sama tubuh, dia bisa jadi cuman katakanlah 20%. Jadi jauh banget daya serapnya antara yang sumbernya dari hewan dan sumbernya dari tumbuhan. Dan perlu diperhatikan bahwa anak-anak itu kebutuhan zat gizinya itu nggak sama kayak orang dewasa. Orang dewasa mungkin seumuran kita karena konsumsi berlebih di di tahun-tahun sebelumnya, saat kita menjadi tua kita harus merestrik certain nutrien, misalkan kita harus mengurangi lemak, kita harus mengurangi makanan yang bersumber dari hewan. Tapi anak-anak enggak, dia butuh protein untuk tumbuh kembangnya, dia butuh lemak untuk tumbuh kembangnya juga gitu. Jadi nggak ada yang menyarankan anak-anak untuk menjadi vegetarian gitu. Jadi untuk apa gitu. Dan ini juga nih yang kemarin itu, ada anak artis dikasih makan bebas gluten. Saya ingin ada yang angkat tangan dong, menurut ibu-ibu ada yang berani nggak cocok nggak kalau anak-anak dikasih makanan yang bebas gluten? Boleh nggak saya nge-invite satu orang? Siapa yang berani angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan nggak? Kita diskusi bareng. Ya, silakan yang tahu jawabannya. Itu gluten. Itu Ibu Gita Kusnadi, boleh dikasih ini nggak? Boleh, iya. Untuk ini kan kalau gluten free kan memang ada concern khusus kalau misalkan ada orang yang punya penyakit celiac atau memang punya gluten intolerance ya Mbak. Jadi kalau misalkan anak ada concern itu kan berarti memang ibunya harus pintar milihin yang gluten free ya. Yes, ya betul sekali. Betul sekali. Makasih Mbak Gita Kusnadi. Oke, jadi selanjutnya, nah ini gluten free diet in children itu is the cornerstone treatment for celiac disease. Anak-anak yang dikasih makanan bebas gluten itu jika dia punya indikasi dia punya celiac disease. Jadi dia akan di-strict lifelong elimination from the diet of gluten. Jadi semua sumber gluten yang ada di makanan dia akan dieliminasi seumur hidupnya. Jadi nggak semua orang, nggak semua anak butuh makanan yang gluten free. Ini saya sedih banget ketika benar-benar ada influencer yang bilang kalau misalkan gluten free diet is a good diet for our kids. Itu kayak nggak make sense gitu. Yang dia jadikan patokan apa? Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Jadi kalau science itu kita nggak peduli sama testimoni orang ya. Kayak misalkan dia bilang anak saya setelah menjalani gluten free diet dia bisa jadi lebih aktif, dia jadi lebih cerdas. Itu testimoni orang. Sedangkan kita dalam melihat suatu kebenaran itu kita lihatnya yang sudah teruji, yang ada jurnalnya, yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Dan gluten free diet itu hanya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang memang dia punya celiac disease yang tidak bisa memproses gluten di dalam tubuh dia begitu. Jadi kalau misalkan ada influencer yang kayak gitu, tolong ibu-ibu unfollow aja ya. Oke. Udah terbayang nggak sih bakal berapa lama waktu yang ibu butuhkan untuk membeli satu jenis makanan ketika webinar ini selesai? Aku pasti kebayang banget sih kalau misalkan lagi ke saya mulai project untuk melihat kandungan makanan pada anak-anak ini dari tahun 2017 dan it's really affects me a lot. Karena setiap kali pergi ke supermarket, saya selalu bilang, oh no, I don't want this product, this is too much sugar. Kayak, aduh, nggak mau deh. Kayak misalkan, bunda saya bilang,
ini aja logis enak, enggak, itu kandungan gulanya terlalu banyak. Saya akan kebayang setelah tahu semua ilmu ini berapa lama waktu yang dibutuhkan ibu-ibu untuk memilih makanan apa yang baik untuk anak-anak saya. But well, itu adalah salah satu proses yang harus kita jalani saat kita belajar mau menjadi lebih baik, mau jadi ibu yang lebih rajin dan ibu yang cermat. Memang membutuhkan waktu yang sebanyak itu, but that's worth everything. It's worth it for everything. Kalau misalkan kita lihat nanti anak-anak kita in the future, they are not getting obese, mereka nggak tidak terkena obesitas, dia tidak terkena penyakit degeneratif yang mungkin karena kita yang salah milih makanan ke mereka, itu akan jadi, mungkin kalau dalam perspektif agama mungkin akan banyak sekali pahala yang didapatkan oleh ibu-ibu semua ketika bisa menghindari hal-hal yang bisa membahayakan untuk anak-anak kita gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih sekali Mbak Gisi atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Semoga nggak kecepatan ya. Nggak apa-apa, kita banyakin diskusinya aja mungkin Mbak di sini. Ada satu pertanyaan yang masuk mengenai tulisan 2000 kilokalori di informasi nilai gizi. Gitu. Biasanya kan di label informasi nilai gizi itu tertulis persen AKG dengan jumlah kalori 2000 kilokalori kebutuhan pada umumnya bla 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 bla. Nah, itu maksudnya bagaimana dan apakah cara mudahnya itu gimana seperti itu, dan apakah persenan itu juga ada di kemasan snack untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa seperti itu. Oke. Aku langsung jawab aja kali ya. Jadi itu sebenarnya sekarang bukan 2000 lagi sih, 2150. Yang 2000 itu sekarang sudah dieliminasi semua ke 2150. Nah, itu adalah persen AKG untuk rata-rata orang seumuran itu yang bisa mengkonsumsi produk tersebut. Jadi jadi persen AKG-nya itu disesuaikan dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan 2150 kilokalori itu, gitu. Mudah nggak sih? Jadi kadang-kadang kebutuhannya anak-anak kita, kalau misalkan anak-anak kita butuhnya katakanlah 1.700 atau 1.200, ya itu memang bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Cuman apa yang ada di persen AKG itu udah bisa kita jadikan sebagai patokan secara general aja. Ibu-ibu nggak perlu nggak perlu ngitung secara detail, karena kalau ngitung secara detail kan ada spesialisasi orang yang bisa ngitung itu ya. Jadi daripada pusing tiap kali makan harus dihitung berapa snacknya, snacknya ini kalau ibu-ibu tahu nggak masalah. Misalkan anak-anak ibu-ibu itu butuh kalori katakanlah 1.500 dan ini 2.000 gitu kan, berarti kira-kira aja berarti harusnya lebih rendah kebutuhannya anak-anak saya dibandingkan dengan apa yang ada di sini gitu. Itu sih cara mudahnya, nggak usah mempersulit diri sendiri, karena untuk membaca label yang banyak pun kita sudah termasuk text time untuk itu ya. Jadi kayak kita ambil rata-ratanya aja. Jawab nggak sih? Ya. Ini untuk Mams Bun Atika Rahmi ya. Udah jelas ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Hira. Bagaimana menentukan bubur instan yang baik untuk bayi? Komponen apa yang harus diperhatikan secara umum? Gimana? Sorry. Bagaimana cara menentukan makanan instan yang baik dan komponen apa yang perlu diperhatikan secara umum? Soalnya kan sekarang banyak banget bubur instan seperti itu. Oke.
First of all, saya tidak merekomendasikan bubur instan ya, karena bagaimanapun makanan yang readily available di rumah itu jauh lebih baik daripada yang instan. Meskipun beberapa tenaga kesehatan atau kelompok tenaga kesehatan menyarankan untuk mengkonsumsi bubur instan dikarenakan katanya kalau bubur instan itu punya kandungan nutrisi yang lebih lengkap karena ada fortifikasi segala macam. Well, itu selama sejauh ini dari tahun 2017 sampai sekarang saya banyak sekali menemukan yang ternyata bubur-bubur instan itu memang mungkin ya punya kandungan nutrien yang lebih tinggi atau zat gizi yang lebih tinggi, misalkan kalsium, fosfor, dan sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah kandungan garamnya tinggi, kandungan gulanya juga tinggi. Jadi tidak selamanya makanan instan terfortifikasi itu baik untuk anak-anak kita. Saya sering diskusi dengan ibu-ibu dan bilang kalau misalkan lagi bepergian susah banget kalau untuk menyediakan makanan dari rumah. Well, sesekali nggak masalah. Jadi kalau misalkan bepergian dan repot, memang makanan instan akan jadi safe haven kita ya. Jadi jalan pintas yang paling gampang daripada anak nggak makan sama sekali, ya kasih makanan instan aja kalau pas lagi bepergian. Itu nggak masalah. Tapi untuk daily basis, saya nggak pernah menyarankan ibu-ibu untuk mengkonsumsi bubur instan. Karena itu benar-benar garamnya banyak, gulanya juga banyak, sedangkan anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh mengkonsumsi gula dan garam sama sekali. Itu rekomendasinya. Makanan yang ada di rumah yang readily available, apa yang biasa dikonsumsi bapak dan ibunya di rumah, apa yang dikonsumsi orang tuanya, kakaknya di rumah, itu yang dikasih ke anak-anak. Terus kalau misalkan kepaksa banget nih, kita perlu cari makanan instan. Pertama, perhatikan kandungan gulanya. Yang kedua, kandungan proteinnya, kandungan lemaknya, yang ketiga, dan di kandungan lemaknya itu, perhatikan juga apakah ada lemak trans atau tidak. Gula, garam, protein, lemak. Dan lemaknya itu dikasih dicermati apakah dia punya kandungan lemak trans apa enggak. Itu aja yang jadi highlight. Ya. Nah, gulanya kalau gula dia sesuaikan sama si rekomendasi dari AHA tadi. Kalau misalkan dalam satu bubur instan dia punya gula 5 gram, berarti kita udah tahu nih, berarti kalau saya ngasih 1 takaran saji bubur ini ke anak saya, berarti jatah 5 gram gula buat anak saya udah kepake buat bubur ini. Berarti jatah sehari dia itu tinggal 20 gram. Dan 20 gram ini yang ibu-ibu harus manage wisely. Diatur secara bijak. Gitu. Nyambung ya Mbak dengan pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya tentang penjual makanan MPASI yang biasa dijual di pinggir jalan seperti itu, Mbak. Nah, kalau makanan aman atau enggak kira-kira gitu? Gimana apa? Banyaknya penjual makanan MPASI, bubur instan itu ya, yang dijual di pinggir jalan. Pernah lihat nggak, Mbak? Iya. Nah, itu secara secara sains itu aman atau enggak, atau hal-hal apa yang perlu ibu-ibu, bapak-bapak di sini perhatikan ketika terpaksanya membeli di pinggir jalan. Gitu. Iya, Soalnya kan banyak banget marak gitu seperti itu. Oke, ini uniknya di Indonesia yang saya tidak temui di berbagai negara lain yang pernah saya tahu. Memang Indonesia itu kalau dari segi, jadi selama ini saya kan ngambil ininya di Southeast Asia sama Pacific region ya, di Asia Tenggara sama Pasifik, dan memang skala di Indonesia itu besar dengan variasi makanan yang luar biasa banyak. Dan ya memang Indonesia termasuk market yang sangat besar untuk produsen makanan, dan termasuk makanan MPASI yang sekarang
dijual di pinggir jalan itu sebenarnya belum ada studi yang belum ada studi yang meneliti tentang itu gitu. Karena memang itu unik dan dia merupakan kasus unik di Indonesia. Terus habis itu dan dia baru menjamur beberapa tahun terakhir ini karena sebelumnya nggak ada kan. Jadi dia memang benar-benar baru ketika concern ibu-ibu muda mulai meningkat tentang makanan yang sehat untuk anak-anaknya, makanan-makanan yang jadi MPASI yang ada di jalan itu sekarang menjadi menjamur. Pertanyaannya aman apa enggak? Kalau aman apa enggak itu kita lihat dari segi keamanan pangan ya. Kalau dari segi keamanan pangan pasti ada resiko cemaran. Ada resiko karena kita nggak ngerti kan, kita nggak ngolah itu sendiri ya. Ada resiko cemaran, kita nggak ngerti kayak misalkan telur yang dia gunakan atau ikan yang dia gunakan apakah bebas dari cemaran, kita nggak pernah tahu. Well, ketika membuat makanan MPASI sendiri di rumah juga kita nggak bisa tahu, nggak bisa tahu seberapa jauh kita bisa menghindari resiko-resiko ini karena resiko-resiko ini selalu ada. Cuman yang bisa kita juga nggak pernah tahu apakah ketika dia masak hygiene and sanitation-nya bagus, air yang dia gunakan bebas dari salmonella atau dia pakai air sumur biasa atau dia pakai air kran, kita nggak pernah tahu. Jadi tapi kayak salmonella dan sebagainya itu dia akan mati saat pemasakan. Jadi di suhu pasteurisasi di suhu 70 derajat Celcius selama 2-3 menit itu salmonella bisa mati. Bakteri-bakteri patogen kebanyakan mati di situ. Jadi yang perlu diperhatikan saat membeli makanan yang ada MPASI yang ada di jalan-jalan, yang pertama pastikan dulu dia kandungannya apa. Tanya sama yang bikin, tanya sama yang jual, tanya kandungannya apa aja. Selain beras, dia ada sumber protein hewaninya apa enggak, dia ada sumber lemaknya apa enggak, dia ada sumber protein nabatinya apa enggak. Itu yang perlu dicermati banget. Tanya aja sama penjualnya. Dan untuk menghindari bahaya keamanan pangan tadi bisa dilakukan dengan cara kalau udah nyampe misalkan lagi di ibu-ibu lagi traveling keluar kota, misalkan dari Jakarta mau pergi ke Bogor, terus nanti di hotel itu makanan dipanaskan lagi. Menurut saya dipanaskan lagi aja untuk menghindari misalkan bahaya pemasakan yang kurang sempurna dan masalah-masalah hygiene and sanitation yang lainnya, dipanaskan lagi aja gitu. Ya. Oke, sudah jelas ya. Kalau ini ada pertanyaan lagi, banyak banget Mbak pertanyaannya, nggak apa-apa ya? Well, what time is it? Ini waktunya sampai jam 11:30. Pokoknya kita ngobrol santai dan jawab aja ya. Dipuas-puasin aja pokoknya ya, dipuas-puasin. Oke. Ya, untuk bubur MPASI yang di pinggir jalan, sama nggak Mbak perlakuannya untuk snack jajan yang ada di pasaran gitu. Jadi kalau ini pertanyaan dari Ibu Nurlina Mayasari ya, kalau snack jajan pasar itu gimana cara mengukur kandungan gizinya gitu? Apakah lebih baik jajan snack pasar atau yang ada label gizinya seperti itu? Kalau menurut Mbak Gizi gimana? Oke. Itu juga that's hard because that's Indonesian specific, really Indonesian specific. Yang itu dia, bayangkan kita mau nyusun angka kecukupan gizi per kandungan gizi pada jenis bahan makanan di Indonesia aja nggak selesai karena memang Indonesia punya makanan yang benar-benar beragam. Oke, back to the topic. Kalau untuk jajanan pasar susah banget karena memang kita nggak ngerti kandungan gizinya berapa atau seperti apa. Cuman yang bisa kita lakukan as far adalah dengan melihat
komponen yang terlihat. Mudah nggak? Jadi kalau misalkan kita beli risoles, berarti oke, di situ akan ada minyak, di situ akan ada tepung, di situ akan ada, katakanlah ada kandungan apa namanya, dia kasih telur punya atau dia kasih wortel punya, itu yang bisa kita lihat ya. Jadi sebatas melihat apa yang bisa kita lihat, kita nggak bisa mastiin berapa kalorinya dan sebagainya, karena memang di Indonesia juga belum ada penelitian yang cukup komprehensif yang bisa menilai jajanan pasar itu kira-kira range kalorinya berapa, vitaminnya berapa, proteinnya berapa, belum ada. Emang itu belum ada. Jadi dilihat dari apa yang bisa kita lihat. Apakah jajanan itu lebih baik daripada makanan kemasan? Well, I cannot say anything about that. Saya nggak bisa ngomong apapun tentang itu karena memang belum tentu, semuanya belum tentu juga. Kadang-kadang bisa jadi yang makanan pasar itu dia lebih nutritious daripada yang jajanan yang kemasan, tapi bisa jadi enggak juga. Jadi tetap dilihat kandungannya, tetap dibaca. Kalau misalkan mau pilih makanan kemasan, tetap dibaca labelnya. Jadi enggak semua makanan kemasan jelek, enggak semuanya. Jadi ada yang memang dia, tadi aku lihat beberapa yang kandungan ini gulanya cuma 1 gram dan dia punya protein yang bagus, dia punya karbohidrat dan dia punya lemak. But I cannot say what the product is karena saya nggak boleh untuk merekomendasikan suatu produk ke orang, nanti takutnya dikiranya endorse. Itu ada. Jadi tetap saran saya adalah kalau misalkan mau cari makanan kemasan yang pabrikan, baca labelnya. Komponen kuncinya tadi diperhatikan, lihat lemaknya, lihat proteinnya, terus habis itu lihat garamnya, gitu. Ya, Kenapa aku bilang nggak lihat seratnya? gitu. Karena memang untuk anak usia di bawah 2 tahun itu serat belum ada rekomendasinya ya, dia harus berapa. Jadi kayak serat itu sebagai introduction aja, pengenalan ke anak, nggak perlu banyak. Jadi kalau misalkan selama ini ada yang ngomong kalau misalkan MPASI itu harus dikasih bayam banyak-banyak atau sayur banyak-banyak, itu enggak benar, karena di bawah 2 tahun anak belum ada rekomendasi untuk kandungan seratnya. Jadi serat untuk pengenalan aja. Oh gitu ya. Oke, terus ada pertanyaan Mbak. Kalau misalnya ada anak berat badannya kurang seperti itu, terus cara praktisnya kita cari snack kemasan gitu yang kalorinya itu tinggi. Nah, itu boleh apa enggak? Padahal tadi Mbak Gizi bilang kalau misal kalorinya tinggi mungkin aja gulanya tinggi gitu. Takut-takutnya obes seperti itu. Nah, Yes, itu gimana, exactly. Mbak? Iya, betul. Kalau misalkan itu juga yang kemarin ditanyain sama temen aku Dela waktu kita diskusi gitu ya, waktu aku sharing di Instagram. Dia bilang di forum ibu-ibu itu sering banget dibilangin kalau misalkan anaknya untuk mau catch up berat badannya itu terus disarankan snack yang tinggi kalori. Oke, pengertiannya snack tinggi kalori itu bukan berarti cuman kalorinya doang yang tinggi. Jadi banyak banget jajanan itu karena dia kandungan gulanya tinggi, karena dia kandungan kandungan gulanya tinggi ya. Itu akhirnya membuat dia kalorinya jadi tinggi juga gitu. Dan itu jelas nggak baik buat anak. Ibu-ibu mau, maksudnya anaknya, jadi gini, ada, sebentar, kalau nggak salah publikasi dari The Lancet, tahun 2019 seingatku ya, sebelum COVID, 2018 atau 2017, intinya publikasi The Lancet itu antara 2017 sampai ya 2017, sekitar 2017 itu Lancet mengeluarkan publikasi bahwa anak-anak yang dia nutrient deficient, yang sering mengalami kelaparan dalam jangka panjang, itu ketika dia dikasih energy dense food atau makanan padat energi dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan mereka untuk obes itu jauh lebih cepat daripada anak-anak yang punya normal BMI atau status gizi normal. Jadi ada kemungkinan anak-anak kita yang
Jadi jangan sampai karena untuk ngejar BB doang, untuk ngejar berat badan doang, ibu-ibu sampai menghilangkan kemungkinan bahwa kemungkinan anak ibu untuk jadi obes itu jauh lebih besar daripada anak-anak yang tidak perlu mengejar berat badannya gitu. Jadi tetap harus dipilihkan. Kalau pengen makanan dikasih ada saran dari dokter untuk kasih makanan yang tinggi kalori. Kalau pengen yang kayak gitu, tinggiin aja sumber lemaknya, tinggiin aja sumber proteinnya, karbohidratnya dikasih dalam batas yang normal. Terus habis itu gulanya sesedikit mungkin kalau memang ada gula untuk perasa. Ini untuk anak di atas 2 tahun ya. Jadi kita nggak bisa karena semerta-merta pengen naikin berat badan anak, terus habis itu harus mengkonsumsi snack tinggi kalori, tapi kita nggak memperhatikan komponen penyumbang kalorinya itu apa. Jadi harus diperhatikan, tetap harus diperhatikan. Jangan sampai penyumbang kalorinya itu ternyata adalah gula, dan ketika penyumbang kalorinya itu gula, kemungkinan anak-anak untuk obes akan semakin lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak perlu BB-nya untuk catch up gitu. Dan sekali lagi, kalau misalkan ada kasus seperti itu, mikirnya jangan langsung ke makanan kemasan ya. Jadi kita harus mikir dulu, harus sambil jalan, sambil evaluasi, sambil dicari penyebabnya, kira-kira yang menyebabkan anak saya BB-nya rendah itu apa? Apakah ada infeksi? Karena anak yang mengalami pneumonia, tuberkulosis, dia biasanya susah sekali untuk naik berat badannya, dan itu butuh perlakuan khusus. Cari dulu penyebabnya apa? Kenapa dia berat badannya nggak bisa naik? Atau yang kedua, memang intake-nya bermasalah, atau asupannya yang memang bermasalah. Dan ketika asupannya yang bermasalah, benerin dulu asupannya gitu. Jangan sampai langsung udahlah jalan pintas aja, kira-kira snack yang tinggi kalori apa gitu. Itu it can be very devastating to our child. Ya, oke. Ya, seperti itu ya tadi pertanyaan untuk yang Aku kalau diajak ngobrol kayak gini bisa kemana-mana tau. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, silakan untuk peserta yang belum paham atau masih bingung bisa ditanyakan. Kita masih ada waktu ya, sampai jam 11:30 nanti. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan, Mbak. Apakah ada label yang bisa dijadikan acuan secara resmi dari pemerintah Indonesia agar konsumen bisa memilih produk makanan yang lebih sehat? Seperti itu. Selain itu, kalau untuk vegan atau vegetarian, apa ada aturan labelnya juga gitu? Karena kalau tadi kan produk-produknya mungkin dengan bahasa Inggris gitu banyak ya, produk import. Nah, untuk produk-produk lokal, apakah ada, atau produk produksi dalam negeri, apakah ada acuan resmi dari pemerintah harus seperti apa yang bisa menyatakan bahwa makanan kemasan tersebut itu sehat, seperti itu? Aku share screen lagi ya. Mungkin tadi ada yang nggak nyimak. Sebentar. Oh, sebentar. Aturan dari pemerintah ada. Ini, Per BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan, sama Per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Itu kalau acuan resmi dari pemerintah Indonesia. Terus habis itu ada lagi yang namanya logo pilihan lebih sehat. Tapi logo pilihan lebih sehat itu bentar. Logo pilihan lebih sehat itu aku kasih lihat deh. Bentukannya kayak gimana. Ya. Nah, ini. Logo pilihan lebih sehat. Pernah lihat nggak?
logo pilihan lebih sehat ini terbatas pada mie instan dan juga pada apa namanya itu apa beverages, pada minuman instan, minuman kemasan dan juga pada mie instan, terbatas pada dua itu kalau di Indonesia. Nah, yang dia produk dengan logo pilihan lebih sehat itu kriterianya adalah dia rendah gula dan dia rendah garam. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pengen tahu cepatnya gimana, tapi ini khusus terbatas untuk itu ya, mie instan dan minuman manis, minuman kemasan. Nah, ini bisa banget kalau misalkan pengen cari apa namanya susu UHT alternatif dari yang rasanya plain, mana sih yang kira-kira aman dari kandungan gula dan garamnya untuk anak saya, cari susu kemasan, susu UHT yang punya ini logo pilihan lebih sehat. Ini bisa sangat tricky ya, karena ada beberapa produsen yang ngasih logo centang hijau kayak gini, tapi centang hijaunya tulisannya bukan pilihan lebih sehat. For example ya. Ini nggak satu-satunya ya, dan disclaimer dulu, saya ngasih lihat ini bukan untuk menjelekkan produk ini, tapi cuman untuk edukasi aja. Nanti dikiranya saya ini lagi. Nah, kayak gini, ini bukan logo pilihan lebih sehat. Ini berbeda dengan si jadi dalam satu produk, misalkan produk Frisian Flag, dia ada yang ada logo pilihan lebih sehatnya, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi ibu-ibu harus cermat betul-betul, harus dicermati betul mana yang ada logo pilihan lebih sehatnya dan mana yang enggak. Karena dia juga punya logo centang kayak gini, tapi bukan centang hijau. Jadi logo pilihan lebih sehat itu ada ininya. Ada tulisannya ini, pilihan lebih sehat dibandingkan produk sejenis bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Ada tulisan kayak gininya. Ada tulisan benar-benar pilihan lebih sehat. Jadi yang pilihan lebih sehat bukan asal centang kayak gini, berarti dia pilihan lebih sehat ya. Yang ini, yang udah ada jaminan dari BPOM-nya. Gitu. Oh gitu. Ya. Terus kalau untuk yang label vegan atau vegetarian, Mbak, kalau di Indonesia ada nggak? Wah, itu aku nggak ngerti ya, karena di Indonesia belum punya badan yang bisa ngurus itu, yang bisa nge-certified si vegan, vegetarian, terus organik. Setahu aku belum ada ya, tapi nggak tahu kalau misalkan ada dari apa namanya, dari peserta yang hadir yang tahu, silahkan drop di komen aja. Mungkin pengetahuan saya kurang, tapi setahu saya belum. Oh ya, ya oke, begitu ya tadi untuk jawaban pertanyaan tersebut. Selanjutnya masih banyak nih Mbak, ya sambil minum nggak apa-apa. Teman-teman juga silahkan menyimak. Nah, pertanyaannya sebelumnya apresiasi dulu nih untuk materi yang sangat insightful ya, sangat membuka wawasan ya Mbak Gizi ya, khususnya untuk teman-teman yang memang berkecimpung di dunia gizi, juga untuk para bunda pada umumnya dan bapak-bapak di sini. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui cut-off kandungan gizi yang terlalu banyak, seperti yang Mbak mention tadi, gimana ya? Gitu. Apakah ada ini cara mengetahui cut-off kandungan gizi yang terlalu banyak, seperti itu? Apakah ada caranya? Nah, bagaimana kandungan seberapa sih yang seharusnya kita anggap itu terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk esensial nutrien? Jadi mungkin ini maksudnya kayak gimana sih kalau kita lihat
label kemasan, label gizi makanan, kita bisa tahu, oh ini kandungan gizinya terlalu banyak nih, yang tadi disebutin gula, terus protein, lemak gitu ya. Ada nggak cara mudahnya biar kita bisa menentukan itu gitu, tanpa kita harus tahu ilmu dasar gizinya itu seperti apa gitu, untuk orang umum seperti itu, Mbak. Oke. Untuk apa namanya? Gampangnya lihat persen AKG-nya aja. Gampangnya lihat persen AKG-nya, terus disesuaikan sama konsumsi. Disesuaikan sama konsumsinya. Jadi misalkan gini, di satu produk, katakanlah kandungan vitamin C-nya, persen AKG-nya 90%. Jadi ketika kamu mengkonsumsi produk itu, kok kamu sih? Ketika kita mengkonsumsi produk itu, atau anak kita mengkonsumsi produk itu, berarti 90% dari kebutuhan vitamin C-nya sudah terpenuhi dari produk itu. Berarti, kalau misalkan produk itu mau dimakan 2 kali, jatuhnya akan eksesif, akan berlebihan vitamin C-nya. Mudah nggak? Iya, kayak gitu. Terus sama kayak yang contoh yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan kita tahu nih anak-anak umur 2 sampai 18 tahun, konsumsi gulanya itu nggak boleh lebih dari 25 gram per hari. Terus habis itu anak kita minta jajan, terus habis itu di jajanan kemasan itu dituliskan kandungan gulanya 15 gram. Berarti jatah yang dipunya anak kita tinggal 10. Kalau udah tinggal 10, berarti kalau misalkan dia minta snack lagi yang kandungan gulanya katakanlah 20 gram, ya kita harus bilang, no, kamu jatah gulanya udah habis, stop, nggak boleh, gitu. Karena kalau kita kasih itu, jatuhnya akan eksesif, gitu. Itu sih yang paling gampang. Lihat persen AKG-nya, terus sesuaikan dengan kebutuhan dan konsumsi anak-anak dalam 1 hari itu. 25 gram itu nggak banyak loh. 6 teaspoon of sugar itu nggak banyak, bener-bener nggak banyak. Kalau dalam makanan kemasan, kayak kemarin aku lihat ternyata fruity yang rasa apel itu ternyata kandungannya adalah air gula berperisa apel. Terus 250 mg-nya dia punya kandungan gulanya 24 gram. Ketika itu dikonsumsi oleh anak, misalkan anak kita 18 tahun, kan SMA juga masih 18 tahun ya. 18 tahun, terus anak kita minum itu sekali, udah jatah gula dia sehari habis. Bayangkan kalau dia di sekolah ada break sampai 2 kali, dan break pertama dia beli fruity, break kedua dia beli fruity, how much sugar that they consume. Makanya itulah kenapa obesitas pada anak sama remaja itu nilainya naik terus dari tahun ke tahun. Karena itu yang kita miss. Nah, lanjut ya Mbak, pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk label gizi, itu kan biasanya nutrition fact itu dituliskan atau persenannya, angka-angkanya itu kan berdasarkan sajiannya gitu. Nah, pada kenyataannya dalam satu kemasan makanan atau produk itu biasanya lebih dari 1 sajian seperti itu. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak ketipu dengan apa yang tertulis kayak gitu? Kita baca labelnya. Iya, udah rendah lemak kayak gitu. Nah, itu apa memang gampang untuk dipahami atau butuh ketelitian, Mbak? Itu untuk butuh ibu-ibu ya, dicermati ibu-ibu ya. kan cepat. Itu cara bacanya gimana? Itu butuh dicermati. Makanya ketika itu yang saya ceritakan, ketika saya mulai terjun ke proyek ini, dari yang sama HKI terus sama GAIN, terus habis itu pada akhirnya sekarang sama UNICEF, itu yang merubah seluruh kehidupan saya. Ketika di supermarket, bahkan di minimarket, it took a very long time for me to decide whether I want to purchase this product or not. Karena ya itu tadi, jangan sampai berarti
Oke, ini produk kandungannya segini. Apa namanya? Kayak katakanlah tadi fruity ya. Dia per satu sajian itu 250 mili. 250 mili dalam satu kemasan dia ada 2 takaran saji. Berarti informasi nilai gizi yang ada di situ hanyalah untuk setengah botol nih. Kalau setengah botol berarti gulanya 24 gram. Berarti kalau misalkan aku minum sekali habis 1 botol, berarti gulanya 2 kali lipatnya, 48 gram gitu kan. Jadi I know when to stop. Ketika udah gulanya 24 gram, aku ya udah minum setengah aja gitu. But it took a lot of practice. Karena membentuk habit, membentuk kebiasaan itu benar-benar perlu trial and error, perlu terus belajar, perlu terus mau untuk mencermati dan mau terus untuk ribet pada akhirnya ya, karena itu semua kan ribet ya, meribetkan hidup yang sudah ribet gitu kan. Jadi ya emang gitu. Ya, pokoknya tetap harus teliti gitu ya, Mbak ya. Nggak punya jalan pintas. Ya oke, pokoknya dinikmatin aja prosesnya ya Ibu-ibu. Nikmatin aja Nah, proses. selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta terkait dengan alergi gluten, Mbak. Saya dan juga anak-anak punya alergi gluten, sedangkan banyak snack pabrikan maupun homemade yang banyak mengandung tepung terigu. Kadang bisa menghindari, kadang juga sulit gitu ya Mbak ya. Nah, efeknya itu urtikaria atau kaligata. Saya khawatir anak saya kekurangan gizi. Apakah ada saran dari Mbak Gizi untuk Ibu Sinta Febiela ya dan anaknya seperti itu, Mbak? Yep. Yang pertama dikonsulkan dulu sama dokter yang berwenang, karena untuk kayak gitu keputusannya tetap ke dokter. Meskipun saya ahli gizi, tapi saya tidak bisa menilai secara komprehensif kebutuhan ibu secara medis kalau misalkan ada aspek-aspek medis yang lebih terperinci lagi yang saya bukan ada di ranah saya. Jadi yang pertama adalah konsultasi dulu ke dokter. Terus yang kedua, dipastikan dulu apakah memang benar itu alergi atau tidak. Jadi untuk memutuskan kita alergi atau tidak, itu kita harus menjalani serangkaian tes alergi. Dan jika memang betul-betul alergi gluten, satu-satunya cara adalah dengan suplementasi zat gizi yang kurang. Dan suplementasi apa itu sangat personal. Saya nggak bisa jawab secara keseluruhannya gimana, karena saya perlu tahu kondisi ibu gimana, saya perlu tahu diagnosis medisnya kayak apa, saya perlu tahu sejauh mana alerginya, dan saya perlu tahu betul-betul alergi atau tidak sesuai dengan sesuai dengan medical check up atau tes medis gitu. Jadi tidak bisa ditentukan sekali jalan, tapi saran yang paling make sense adalah dengan suplementasi. Tapi kadarnya berapa itu sangat varied from person to person. Beda-beda, sangat individualis pendekatannya. Gitu. Oh gitu ya, oke. Oh ya, Mbak. Ini pertanyaan masih ada beberapa ya Mbak ya. Kita selesaikan aja. Gimana? Nggak apa-apa Mbak? Oke. Ini maksa ya. Ini Mbak, terkait dengan penggunaan garam dan gula pada MPASI gitu ya. Kan banyak pro dan kontra. Jadi kalau IDAI sendiri itu kan mengizinkan gitu ya Mbak. Mengizinkan untuk penggunaan MPASI seperti itu. Nah, sebenarnya secara teori itu boleh apa tidak diberikan gula dan garam, tambahan gula dan garam di MPASI yang kita buat gitu. Katakanlah kita nggak beli MPASI di luaran tapi kita buat sendiri, itu boleh apa tidak? Gitu. Di atas 2 tahun boleh. Kalau di bawah, ya nanti nggak MPASI Mbak namanya. Kalau di bawah nanti 2 tahun. Di atas 2 tahun boleh. Berarti tapi setahu saya sejauh ini tahun. Kalau untuk seluruh evidence base yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, mungkin
Ada saya nggak tahu kalau misalkan ibu-ibu ada yang punya materi yang lebih baru dan penjelasan yang lebih komprehensif, silakan di-share. Tapi sejauh yang saya tahu di bawah 2 tahun tidak boleh ada tambahan gula dan garam sama sekali. Mungkin untuk perasa katanya beberapa dokter membolehkan dikasih sedikit garam sama gula. Tapi sejauh ini rekomendasi dari WHO, rekomendasi dari UNICEF, rekomendasi dari American Heart Association itu tidak boleh ada kandungan gula dan garam sama sekali dalam MPASI begitu. Jadi gini, sebenarnya ya kalau kita bikin MPASI anak kalau misal anak baru lahir terus dia dapat ASI, setelah 6 bulan dia dikasih MPASI. Rasa manis dari garam dan gula dari MPASI yang kita buat itu kan kita ngasih standarnya ke lidah kita kan sebenarnya. Jadi kayak kalau kita misalkan kita bikin nih bubur tim, wortel ayam sama hati ayam. Terus habis itu kalau nggak dikasih garam kok nggak enak. Itu lidah kita yang menyatakan itu tidak enak gitu. Sebenarnya anak-anak kita nggak butuh itu. Dia butuh untuk mengenal rasa. Misalkan ya, kalau kita lihat orang-orang yang memiliki indera pengecapan yang sangat baik, itu memang dia benar-benar dijaga banget sama orang tuanya dari sejak dia bayi, itu untuk mendeteksi kandungan gula dan garam yang naturally available from the food. Jadi kayak misalkan kita kasih ikan, kita kasih hati ayam. Nah, gimana rasa manisnya hati ayam, asinnya hati ayam, itu akan terdeteksi oleh lidah anak yang justru dia nggak pernah ngerasain gula dan garam sama sekali. Mereka memiliki sense of rasa indera pengecapan mereka itu lebih kuat karena mereka belum terkontaminasi itu. Mungkin rasa manis yang kita rasakan saat kita makan wortel dengan rasa manis yang dirasakan oleh anak-anak kita saat dia makan wortel itu bisa jadi lebih kuat di anak-anak karena anak-anak belum pernah ada kontaminasi sama sekali nih dari bahan-bahan tambahan itu gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran untuk anak nggak suka dan sebagainya itu sebenarnya adalah kekhawatiran orang tua karena orang tua merasa kalau dikasih gini doang nggak enak nih makanannya gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa diakalinya itu kita nggak perlu nambahin gula atau garam. Misalkan kita kasih sumber yang dia memang punya sumber makanan yang dia memang rich in taste. Kayak kita kasih susu, kita campur sama itu coconut milk, santan, terus kita kasih keju atau dairy produk olahan itu yang memang dia udah ada garam tuh di situ. Kalau mau ngeenakin, misalkan anak lagi GTM terus dia butuh snack dan dia snacknya kok rasanya, maksudnya dia nggak mau makan snack yang biasa kita buat ya. Caranya adalah tidak dengan menambahkan gula dan garam, tapi kita pilih bahan-bahannya yang kira-kira bahan-bahannya itu memang secara ini udah enak gitu. Gitu. Ya. Ya, oke ya. Jadi batasnya tadi 2 tahun. Di bawah itu tidak dianjurkan untuk diberikan gula dan garam gitu karena anak itu punya sense alami untuk mengenali rasa makanan gitu, termasuk manis dan juga asin-asin gitu ya, asin dari garam. Nah ini Mbak, pertanyaan lagi terkait dengan snack. Kadangkala ya ini di chat dari Ibu Izati Izulawa ya. Jadi pada makanan kemasan kadang itu nggak dicantumkan persen kandungan gizinya. Jadi cuma ada bahannya apa, cara penyajiannya seperti ini, beratnya sekian. Nah kita
Itu gimana cara mensikapinya? Bagaimana kita tahu bahwa makanan itu aman buat kita atau tidak berlebihan untuk anak-anak kita seperti itu? Nah, itu juga PR sih, karena memang itu tadi, meskipun kita udah punya aturan labeling dan sebagainya, udah ada contohnya yang tadi itu yang di Perbepom sama Permenkes itu udah ada contohnya makanan yang beredar di Indonesia itu harus gimana. Cuman masih banyak, saya juga lihat beberapa makanan yang dia memang nggak ada persen AKG-nya, jadi kayak sembarangan gitu, nggak sesuai sama standar Indo punya. Oh, gitu ya. Pertama, kalau bisa nggak usah dibeli. Itu paling gampang. Cari yang aman, yang ada yang ada kandungan ada nutrition fact-nya yang lengkap aja. Kayak misal Karena masih ada pilihan lain. Di Indonesia punya banyak pilihan, jadi nggak usah khawatir sama yang kayak begitu. Soalnya udah ada jalan pintas ketika kita lihat, terus habis itu mungkin bisa dicek ingredients-nya ya, ingredients list-nya dari produk apa yang paling dominan. Misalkan ini ada snack, terus habis itu di ingredients list-nya ada cornstarch 70%, strawberry seasoning 15%. Itu dari situ aja kita lihat dari ingredients list-nya. Udah tahu cara baca ingredients list kan? Produk yang paling depan itu yang memiliki kandungan paling banyak. Jadi kalau misalkan di sini ada tulisannya tepung, terus habis itu gula, terus itu air, berarti itu kandungan utamanya ya tepung, gula, air gitu. Kandungan yang lainnya udah tambahan aja, tinggal sedikit aja. Iya. Ya Mbak, oke. Terima kasih atas jawabannya itu ya. Jadi kalau bisa dihindari cari yang pasti-pasti aja, seperti itu. Yes. Nah, ini Mbak ada pertanyaan. Mungkin tadi peserta sempat off sebentar, jadi tidak menyimak ya Mbak. Untuk produk makanan ultra proses, apa saja yang perlu kita ketahui untuk memastikan bahwa produk tersebut betul-betul aman dikonsumsi oleh anak kita? Mungkin ultra proses itu seperti apa, Mbak? Apakah makanan ultra proses mungkin ya makanan kemasan pada umumnya ya? Yang maksudnya memiliki dia mengalami pemrosesan yang berkali-kali begitu, kayak mie instan, instant noodle, instant porridge. Sebenarnya kalau udah makanan kemasan sih, kalau dari segi keamanan pangan, ketika dia nggak lewat dari expired date-nya, terus habis itu kemasannya nggak rusak, terus habis itu teksturnya nggak berubah, baunya nggak berubah, ya secara keamanan pangan dia aman dikonsumsi, patokannya di situ. Tapi kalau mau ngomong tentang kandungan zat gizi, ya itu tadi dilihat dulu, dicermati anak kita butuhnya kalorinya berapa, terus di situ di jajanan itu di makanan kemasan itu kandungan lemaknya berapa, proteinnya berapa, gulanya berapa, garamnya berapa, ada lemak transnya apa enggak gitu. Itu doang sih. Dan ya itu doang. Sama hati-hati sama klaim. Soalnya kayak yang tadi dia menyelipkan kata organik padahal dia sebenarnya bukan organik. Sesuaikan juga sama kebutuhan anak-anak. Jangan sampai kalau misalkan anak-anak kita butuh yang gluten free terus kita kasih yang ada glutennya, itu bisa bahaya juga buat anak-anak. Ya, oke. Ya, pertanyaan terakhir ya Mbak, ini dari dua penanya yang mungkin hampir sama pertanyaannya. Kalau kita tadi memperhatikan kandungan gula, garam, kemudian protein dan lemak di makanan kemasan, itu kan udah pasti harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya berapa sih kebutuhan masing-masing dari zat gizi tersebut untuk anak-anak kita? Kalau gula kan tadi Mbak menyebutkan 25 gram gitu ya, kita pakai standar itu. Nah, kalau untuk garam, protein, dan lemak itu seberapa banyak? Ada di sebentar. Itu ada di ini kebutuhan rata harian yang dikeluarkan sama, sebentar deh. Aku coba sharing screen ya. Ya.
Ada Kemenkes punya. Sebentar deh, lupa. Oh, berarti ada acuannya. Kemenkes, ini. Tabel angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan. Tuh, ini nih. Oke. Ini disimpan aja infografisnya. Atau aku kasih linknya. Ya. Berarti Kemenkes sebenarnya sudah punya ini sendiri ya, Mbak? Punya, Apa googling namanya? aja. Iya. Punya. Atau di-share di kolom chat bisa, Mbak? Sudah, itu. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk teman-teman semua, Bunda dan Bapak di sini, silahkan bisa googling ya. Dari Kemenkes sudah ada standarnya sendiri dan itu jadi acuan kita ketika kita memilih snack yang baik untuk anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya dan juga ya memang porsinya segitu. Terus ya ada pertanyaan yang belum dijawab. Di bawah 7 tahun, Mbak, itu 7 tahun ke atas. Googling Oh. aja, ada peraturan Kemenkes untuk yang 7 tahun. Sama, Ya. bentuknya tabel gitu. Itu kayak ada umur mulai dari 0 sampai berapa, itu ada. Ya, oke. Ya, gitu sudah jelas semuanya ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.25 di sini. Jadi untuk sesi inti acara pada pagi sampai siang hari ini kita tutup sampai sekarang. Terima kasih kepada Mbak Gizi yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu tentang label kemasan makanan untuk anak, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak dari awal sampai acara siang hari ini. Ya, acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya Terima kasih persilakan. semuanya. Terima kasih Mbak Gizi sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Terima kasih ya. Hawa, kamu masih mute sayang. Kamu masih mute. Nggak kedengeran. Masih ke mute. Kayaknya Hawa ada masalah deh sama ininya. Ya, gimana? Masih ke mute, Wak. Suaranya masih belum ada, Mbak. Halo? Masih? Oke. Udah masuk? Iya. Ya, baik. Ya, sambil menunggu ya, teman-teman. Ya. Bagaimana ini pada para Bapak Ibu dan peserta sekalian setelah pemaparan materi yang sangat-sangat bermanfaat? Sudah lebih terbuka atau belum nih mindset-nya nanti kalau semisal ngasih snack kemasan ke anak harus yang seperti apa, harus melihat apa saja yang dilihat dari kemasan itu sendiri, apakah cuma label gizinya saja atau ada yang lain tadi yang age of introduction. Jadi ternyata banyak sekali yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari pemaparan materi Mbak Gizi barusan bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu, baik bagi para calon bunda-bunda ataupun memang yang sudah memiliki anak gitu. Jadi mudah-mudahan anaknya
dengan diberikan makanan snack kemasan yang sehat, jadi resiko obesitas ataupun penyakit-penyakit lainnya itu bisa terminimalisir seperti itu. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:30 dan acara inti juga sudah terlewat. Jadi sebelum kita tutup, mohon kepada para hadirin untuk menghidupkan video, untuk menghidupkan gambarnya, supaya foto bersama. Iya, untuk diambil gambarnya. Dan kepada para Bapak Ibu yang tadi saat registrasi belum mengisi form regis, mohon untuk mengisi terlebih dahulu. Di kolom chat juga sudah ada untuk linknya. Ini apakah sudah dihidupkan semua? Siapa tahu ada yang mau minta PPT barusan juga bisa kalau misalkan ada emailnya. Iya. Ya nanti PPT-nya dikirim ke panitia aja, nanti kami kirim yang bersedia kami kirim di ini Mbak. Grup peserta atau gimana gitu. Ya. Untuk para peserta ini sudah bisa diambil gambarnya? Mas Irham, sebentar. Mau nunggu dulu, masih banyak yang belum on kamera. Oh ya, baik, ditunggu kepada para peserta yang belum mengaktifkan kameranya. Kalau semisal masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu Mbak Gizi, apakah boleh DM Mbak Gizi langsung ke Instagram ataupun by chat WA gitu? Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang di pikiran itu yang belum sempat tertuang. Masih di mute, Mbak Gizi? Oh ya, lupa. By Instagram aja ya. Kalau WA aku nggak prefer untuk menyebarkan nomor pribadi ke publik. Jadi kalau kalau Instagram, I'm always welcome in Instagram. Oke, baik. Jadi untuk semuanya boleh banget nih, Mas, yang masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sekarang belum terpikirkan, tiba-tiba nanti setelah acara ini selesai, oh iya tadi harusnya saya tanya ini nih. Seperti itu, nanti bisa langsung DM ke Mbak Gizi ya. Atau mungkin bisa dititipkan ke panitia gitu, nanti dari panitia Ya, baru boleh. ini ke Mbak Gizinya. Bagaimana Mas IG-nya Irfan? apa Mbak Gizi? Oh iya, Bisa Instagramnya langsung aja nggak apa. Udah siap? Instagramnya. Instagramnya boleh di Instagramnya apa? Belum foto-foto, boleh di-share ya. Instagram. Aku aja lupa. Ada titiknya nggak ya? Dah. Oh, kok direct message sih? Salah. Sebentar. Lebih ke Facebook apa IG Mbak aktifnya? Aku nggak main Facebook lagi. Oh IG berarti ya. Iya. Ya. Sudah ditampilkan ya untuk para hadirin sekalian, itu ada link Instagramnya Mbak Gizi ya, @gizi_bestari. Mbak Gizi. Iya. Tapi jangan ini ya, jangan nge-follow aku pakai IG All Shop. Biasanya kalau IG All Shop nggak aku confirm. Oh, iya. Baik. Jadi harus real account ya, teman-teman. Iya, untuk bagaimana Mas Irham, apakah sudah siap? Yo. Dihitungi Mas, dihitungi. Oke, monggo bisa nyalakan kameranya. Kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Baik, cukup. Satu kali lagi lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, terima kasih kepada Mas Irham yang telah mengambil gambar. Ya, untuk foto bersama. Pengumuman door prize. Iya, untuk saatnya pengumuman door prize ya teman-teman. Untuk para peserta yang tadi sudah berkontribusi menjawab pertanyaan yang dilemparkan langsung oleh narasumber yang
sangat hebat, yaitu Mbak Gizi. Tadi kemudian ada juga yang mengajukan pertanyaan. Jadi untuk pemenang door prize-nya sendiri, ini ada 3 orang yang beruntung nih. Sebentar. Siapa ya? Ya, untuk yang pertama, yaitu ada Mbak Gita. Mbak Gita Kusnadi ya? Ya, Gita Kusnadi. Iya, Mbak Gita. Selamat kepada Mbak Gita. Anda Voucher akan GoPay mendapatkan senilai 50.000. door prize yang sangat istimewa dari panitia. Voucher GoPay 50.000. Iya, GoPay. Kemudian yang kedua ada Mbak Sinta, mendapatkan sama juga, voucher GoPay juga. Dan yang terakhir ada Mbak Hanum Hapsari, karena tadi juga sudah berkontribusi. Terima kasih kepada para pemenang door prize. Hadiahnya nanti bisa untuk mengkonfirmasi langsung ya kepada pihak panitia, supaya lebih cepat, lebih baik ditransfer, seperti itu. Iya, pengumuman door prize juga sudah terlaksana, dan alhamdulillah sudah pas zuhur ini ya waktunya ya. Jadi seminar pada hari ini telah terlaksana dengan sangat-sangat lancar. Mudah-mudahan kepada para peserta mampu memahami, mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah didapat tadi, sangat-sangat bermanfaat, dan syukur-syukur bisa menyebarkan informasi dan pengetahuan tadi kepada para Bapak Ibu yang masih awam terkait gizi, karena jika kita melihat langsung ke realnya kehidupan bersosial ya, tetangga gitu, banyak orang-orang yang sudah memiliki anak gitu tapi yang tidak aware pada anaknya